Nadia tidak akan semudah itu untuk membodohi Intan karena Intan sudah tahu kalau Nadia akan menjebak dia karena Nadia adalah wanita yang licik. Dan pastinya nanti Nadia bakalan ketar-ketir karena setelah ini Intan mengetahui kebusukan Nadia dan dia akan berusaha untuk membela Saleha dan tidak akan mencelakai Saleha seperti yang Nadia inginkan. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari ini, Kamis 24 Oktober 2024. Waduh, sekarang nih ternyata emosi yang meledak-ledak dari Intan kepada suaminya Dani itu semua ada hubungannya dengan jebakannya Nadia nih guys. Wah, makanya nih Mimin agak kesel juga ya. Ya sebenarnya kesel juga sih dengan Dani. Karena memang Dani ini ya memang terlihat lebih care sama Saleha lah daripada sama istrinya sendiri. Bahkan kesalahan Dani yang paling fatal itu kalau menurut Mimin tuh ini. Harusnya ya, Dani ini ngabarin dong kepada istrinya kalau dia itu lagi di mana, kemudian lagi mengerjakan apa, tanyakan juga bagaimana kabar istrinya, tanyakan juga lagi ngapain nih istrinya Intan ini di rumah, kesepian gak di rumah tanpa ada Dani, dan ya pokoknya berikanlah perhatian yang luar biasa kepada Intan di saat dia tidak bersama Intan, karena walau bagaimanapun itulah yang diinginkan oleh Intan. Bahkan Intan ini sudah berkali-kali bilang nih kepada si Dani juga kalau dia itu butuh perhatian, dia itu merasa sangat amat kesepian. Apalagi sekarang Bu Sukma dan Dani itu jauh lebih fokus kepada Saleha daripada sama dia. Kan ya kalau ya dia tahu gimana perasaan Saleha sekarang, apa yang terjadi pada Saleha sekarang. Dan ya nggak menyalahkan juga kalau ada orang yang memang perhatian lah sama Saleha. Tapi kesalahan Dani di sini, Dani ini terlalu lebih mementingkan Saleha gitu daripada Intannya sendiri. Walaupun Intan juga sadar kalau Saleha ini memang sangat amat membutuhkan support yang luar biasa sekarang. Karena nyawa Saleha pun sekarang juga terancam kan gara-gara Nadia sekarang masih belum ketahuan nih akal busuknya di depan semua orang. Jadi ya serba salah juga sih sebenarnya jadi Intan ini ya guys ya. Sebenarnya Mimin tuh kasihan juga sama Intan karena walau bagaimanapun Intan tuh pastinya merasa ya merasa kesel, kemudian merasa sedih, pokoknya hatinya tuh bercampur aduk deh sekarang. Di sisi lain dia tuh juga sangat amat menghargai Saleha, dia juga merasa care dengan Saleha dan gak mau kalau Saleha ini kenapa-napa. Terlihat sekali kan sebenarnya perhatian Intan ini sangat amat luar biasa terhadap Saleha. Di saat Saleha terbaring di rumah sakit, dia menjaga Reza. Karena memang dia merasa ya dia harus ada juga nih untuk Saleha, untuk menjaga Saleha. Namun sayangnya memang perasaan dia sekarang ini jadi ya jadi kacau gitu deh gara-gara dia tidak mendapatkan perhatian dari suaminya sendiri. Yang mana suaminya ini ya lebih mementingkan Saleha lah daripada dia. Itulah yang dirasakan oleh Intan sekarang. Terlebih lagi si Intan ini udah dipanas-panasin juga sebelumnya oleh mulut omong kosongnya Nadia yang mengatakan kalau ya si Dani ini sama aja sepertinya dengan selingkuh dengan wanita lain kalau selalu saja menyakiti hatinya Intan. Dan ya mulut dari wanita licik yang satu ini tuh benar-benar sangat amat berbisa ya guys ya. Bahkan nih di saat semuanya memikirkan bagaimana Saleha ini bisa bertahan, kemudian ya Saleha ini bisa hidup dengan tenang tentunya ya, dengan ya mau gak mau harus kehilangan anak dia. Tapi gara-gara si Nadia ini Saleha jadi yakin untuk mempertahankan kandungannya. Walaupun
akan ada resiko Saleha nantinya bakalan meninggal gara-gara dia harus mempertahankan kandungannya ini. Karena memang itulah yang diinginkan oleh Nadia sekarang. Jadi di saat semua orang berusaha untuk menjaga banget Saleha, gimana caranya Saleha ini ya tidak dicelakai, tidak dibuat menderita, tidak dibuat sedih, psikisnya juga tidak diganggu. Tapi gara-gara si Nadia ini pastinya nanti Saleha ini bakalan beberapa kali jadi tidak aman nih hidupnya. Dan ya jujur agak kesal juga ya guys ya dengan sikapnya si Nadia ini. Benar-benar pinter gitu dia menguasai si Dita, dia menguasai Gania, bahkan sekarang dia berusaha sekali untuk bisa mempermainkan hatinya Intan agar Intan ini merasa Saleha adalah orang yang memang harus balas dendam nih, harus dibalaskan nih kejahatan yang sudah dia lakukan. Karena sekarang si Dani ini kalau nggak memikirkan Saleha ya tentunya dia bisa fokus kan dengan Intan. Tapi gara-gara Intan ini merasa si Dani suaminya ini terlalu fokus kepada istrinya orang, membuat dia tuh jadi kesal. Ditambah lagi dengan iming-iming dari Nadia yang mengatakan kalau si Dani ini ya sama aja dengan selingkuh apa yang sudah dia lakukan sekarang terhadap Intan ini. Jadinya kesalahpahaman tersebut membuat Intan ini tuh ya jadi menggebu-gebu juga nih takutnya untuk masuk jebakannya Nadia agar dia bisa mencelakai si Saleha ini nih guys. Wah, takut banget ya kita tuh ya. Tapi mudah-mudahan Intan akalnya masih sehat nih. Jangan sampai nanti Intan ini malah termakan jebakan dari si Nadia ini. Karena ya orang yang bisa ngerti sama sifat aslinya Nadia ini hanyalah orang yang pinter-pinter juga nih menurut Mimin. Karena memang dia benar-benar udah merencanakan ini tuh udah benar-benar sistematis banget. Dan kalau bisa tuh dia benar-benar merasa apa yang dia lakukan ini tuh gak akan dicium oleh orang lain. Dan jujur ini tuh meresahkan sekali ya guys ya. Karena orang-orang tuh gak ada yang curiga sama sekali dengan dia. Sebenarnya semua orang tuh sudah agak mulai aneh nih dengan sikapnya Nadia ini. Karena kan memang Nadia ini tuh udah maksa Saleha untuk mempertahankan kandungannya. Bahkan dia tidak memikirkan bagaimana kondisi Saleha jika Saleha tetap mempertahankan kandungan tersebut. Dan di saat Saleha dan Nando mau mempertahankan kandungan itu, ya pastinya dia akan lebih masuk lagi untuk bisa membuat Saleha menderita, membuat celaka Saleha, pokoknya apapun lah yang membuat hal-hal yang negatif agar bisa bikin Saleha drop. Dan kalau bisa anak yang di kandungan Saleha ini drop pun juga akan dia lakukan. Dan sekarang nih Dita juga, waduh, kenapa sih banyak banget ya hal-hal yang menyulitkan orang-orang baik untuk mencari kebenaran. Karena Dita ini tuh kan udah tahu ya gimana sifat asli dari Nadia, siapa Nadia sebenarnya. Dan ya sebenarnya kan mudah sekali lah bagi Dita untuk membongkar semuanya. Tapi gara-gara dia meminta uang untuk hal tersebut, informasi penting tersebut, ya tentu membuat Darmawan pun ya jadi ragu. Karena kan memang Dita ini basicnya udah sangat amat menyebalkan, udah dipastikan jahat banget ya guys ya. Dan omong kosong yang ada, yang terlontar di mulut dia tuh tidak akan pernah bisa dipercaya sebenarnya. Tapi dengan Dita yang mengatakan kalau sebenarnya orang yang mencelakai Saleha itu masih berkeliaran di luaran sana, masih menghirup udara bebas dan kemungkinan besar akan bisa atau tetap mencelakai Saleha, itu tuh bikin Darmawan jadi tidak tenang. Sebenarnya Darmawan itu sudah diberikan clue oleh Dita kalau selama ini dia dipermainkan oleh Rianti. Sampai Rianti pada akhirnya membuat Darmawan jadi membenci anaknya sendiri. Nah, hal itu tuh harusnya bikin Darmawan ya berpikir nih, emang ada apa? Dan siapa sebenarnya orang di balik celaka yang Saleha derita sekarang? Dan mestinya ya kalau bisa nih Mimin berharap
nantinya Bara yang ingin pergi ke makamnya Rianti secara tidak sengaja melihat ada Nadia juga nih guys di sana. Mimin sih sangat amat berharap kalau nanti secara tidak sengaja Bara pergi ke makam ibunya, tapi ternyata di saat dia belum nyampe ke makam tersebut, ada Nadia yang sedang menangis di makam Ibu Rianti ini. Dan pada akhirnya Bara akan mencari tahu apa hubungan Nadia dengan Ibu Rianti. Kemudian ya mudah-mudahan saja Bara akan ya mendapatkan informasi yang konkret kalau sebenarnya Rianti mempunyai anak sebelum dia atau sebelum Bara, yang mana ya anak tersebut tidak diketahui identitasnya oleh Pak Darmawan, karena memang Pak Darmawan dari dulu hanya terbuai dengan kebohongan dan omong kosong dari Rianti, dan sekarang kejahatan Rianti itu turun kepada anaknya Nadia. Bener-bener deh ya, bener-bener bikin kepo banget nih. Dan jujur Mimin sangat amat penasaran kira-kira gimana nih perasaannya Darmawan saat tahu kalau dia selama berpuluh tahun menikah dengan Rianti, dia baru tahu kalau Rianti itu ternyata mempunyai anak sebelum dia menikah dengan Darmawan. Waduh, seru banget sih ya kalau alur ceritanya seperti ini. By the way, kalau menurut kalian apakah nanti Intan ini bakalan berhasil dijebak dan dimanfaatkan nih oleh Nadia? Kalau menurut Mimin kenapa ya? Mimin merasa si Intan ini bakalan terjebak nih. Tapi pada akhirnya dia pun akan sadar dengan perkataan dari Pak Ramdhani waktu itu kepada dia, di mana dia diminta oleh Pak Ramdhani untuk mencari tahu siapa sebenarnya si Nadia ini. Nah, Mimin sangat amat berharap banget nih guys kalau nanti si Intan gak akan terperdaya dengan omong kosong dari Nadia, dan dia juga harusnya berpikir ya gimana kebaikan Saleha, Nando, Ibu Heni kepada dia. Dan kalau dia menyakiti dan bahkan tega mencelakai Saleha, tentu itu adalah hal yang sangat amat menyakitkan dan sangat amat bikin kita tuh jadi tidak percaya kalau Intan ternyata sejahat itu cuma gara-gara cemburu dengan perhatian yang diberikan oleh Dhani terhadap Saleha. Tapi di sini yang perlu digarisbawahi juga, Dhani harus memikirkan perasaan istrinya juga. Walaupun Saleha itu memang masih ada di hatinya Dhani, tapi Dhani harus tahu batasannya dan harus tahu apa yang harus dia lakukan terhadap Intan dan terhadap Saleha yang bukan merupakan istrinya. Udah gak sabar banget ya nontonnya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.